Ya kita lihat ada dua pemain, tapi sebelum salaman saya nggak mau komen nanti. Bahwa Erling Haaland telah resmi bergabung dengan timnas Indonesia. Dia dengan keputusannya. Inilah formasi line up timnas sangat-sangat mengerikan. Erling Haaland dan Didier Drogba dikonfirmasi siap perkuat timnas Indonesia. Ini adalah bencana bagi Bulgaria. Tonton sampai habis ya, dan jangan lupa subscribe, like. Langsung saja kita bocorkan formasi line up timnas Indonesia di era John Hartman. Lawan-lawan timnas Indonesia di ajang FIFA Series 2026 pada Maret mendatang mulai terungkap. Skuad Garuda dikabarkan akan menghadapi Bulgaria dan Saint Kitts and Nevis dalam pertandingan yang akan berlangsung di Indonesia. Indonesia menjadi salah satu dari 9 tuan rumah FIFA Series 2026. Agenda turnamen ini akan digelar dalam FIFA Matchday pada 23 hingga 31 Maret 2026, di mana tim-tim nasional dari berbagai belahan dunia akan bertanding untuk mengasah kemampuan jelang kompetisi internasional yang lebih besar. Media Bulgaria, Fakti, melaporkan bahwa tim nasional Bulgaria akan berpartisipasi dalam FIFA Series Maret 2026 di Indonesia, meski konfirmasi resmi masih menunggu pengumuman final. Tim nasional sepak bola Bulgaria akan berpartisipasi dalam edisi kedua turnamen FIFA Series yang akan diadakan antara 23 hingga 31 Maret 2026, tulis media tersebut. Tim asuhan pelatih Alexander Dimitrov akan berangkat ke Indonesia, tempat para singa akan ditempatkan. Pengumuman resmi diharapkan segera, tambahnya. Bulgaria saat ini menempati peringkat ke-88 FIFA per 22 Desember 2025, dengan total 1.272,19 poin. Negara yang pernah melahirkan Dimitar Berbatov ini akan menjadi lawan uji coba yang menarik bagi Indonesia. Sementara itu, timnas Indonesia berada di peringkat ke-122 FIFA dengan perolehan 1.144,73 poin di bawah arahan pelatih John Hartman. Selain Bulgaria, satu negara lain yang dikonfirmasi bakal tampil di FIFA Series Indonesia adalah Saint Kitts and Nevis yang menempati peringkat ke-154 dengan 1.035,25 poin. Saint Kitts and Nevis telah mengonfirmasi keikutsertaan mereka di grup Indonesia. Bulgaria diperkirakan akan segera diumumkan bersama satu negara lain, jelas laporan resmi. Federasi Sepak Bola Saint Kitts and Nevis menegaskan bahwa partisipasi mereka di FIFA Series 2026 akan menjadi kesempatan penting untuk menguji kemampuan tim menghadapi berbagai gaya bermain, sekaligus melanjutkan persiapan untuk kompetisi regional dan internasional di masa depan. Pertandingan di Indonesia diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan bagi pertumbuhan tim, pengalaman, dan kesempatan bagi para pemain kami untuk menunjukkan talenta mereka di belahan dunia, ungkap federasi tersebut. Timnas Indonesia dipastikan akan menghadapi Timnas Bulgaria dalam ajang FIFA Series 2026 yang digelar di Jakarta pada 23 hingga 31 Maret 2026. Turnamen undangan resmi FIFA ini akan mempertemukan 4 negara dari konfederasi berbeda dan menjadi panggung penting bagi skuad Garuda untuk mengukur kekuatan di level internasional. Bagi Indonesia, laga melawan Bulgaria memiliki arti spesial. Selain menghadapi tim Eropa yang berada di peringkat 100 besar dunia, pertandingan ini juga menjadi bagian dari debut John Hartman sebagai pelatih kepala timnas Indonesia. Pelatih asal Kanada itu akan menjalani ujian pertamanya bersama Merah Putih di hadapan publik sendiri. Indonesia ditunjuk sebagai wakil dari Konfederasi Sepak Bola Asia, sekaligus tuan rumah grup. Dari kawasan CONCACAF, Saint Kitts and Nevis telah mengonfirmasi keikutsertaannya melalui pengumuman resmi federasi mereka pada 16 Desember 2025. PSSI sebelumnya menyebut bahwa lawan-lawan timnas Indonesia di FIFA Series 2026 berasal dari negara dengan peringkat FIFA di bawah 100. Bulgaria, yang saat ini berada di peringkat ke-88 dunia,
memenuhi kriteria tersebut dan dinilai sebagai lawan ideal untuk menguji progres tim nasional. 1 negara peserta lainnya masih menunggu pengumuman resmi. Namun kehadiran Bulgaria dan Saint Kitts and Nevis sudah cukup memberikan gambaran tingkat kompetisi yang akan dihadapi Indonesia. Timnas Indonesia resmi memulai era baru di bawah asuhan John Hartman, pelatih asal Inggris 50 tahun yang ditunjuk menggantikan Patrick Kluivert pada Oktober 2025. Hartman langsung mendapat sorotan karena skuad Garuda hanya akan bermain 2 kali di FIFA Series 2026, meski ada 3 negara yang diundang: Saint Kitts and Nevis, Bulgaria, dan Kepulauan Solomon. Turnamen singkat ini digelar pada 23 hingga 31 Maret 2026, di mana Indonesia termasuk salah satu dari 9 tuan rumah FIFA Series. 8 negara lainnya adalah Australia, Azerbaijan, Kazakhstan, Mauritania, Selandia Baru, Puerto Rico, Rwanda, dan Uzbekistan. Sistem grup FIFA Series membuat tiap tim hanya bisa memainkan 2 pertandingan, karena keterbatasan waktu dan jeda 3 hingga 5 hari antar laga. Meski lawan pasti timnas Indonesia belum diumumkan, momentum ini menjadi uji coba penting Hartman untuk menyiapkan tim menghadapi Piala Asia 2027 dan target jangka panjang Piala Dunia 2030. Pertandingan ini juga menjadi kesempatan langka timnas Indonesia bersua lawan dari konfederasi berbeda, sebuah pengalaman yang bisa meningkatkan peringkat FIFA dan memberikan insight strategis Hartman sebelum laga resmi dimulai. Publik sepak bola tanah air kini menantikan pengumuman resmi dari FIFA, sembari memantau persiapan tim yang akan menjadi sorotan, baik dari segi line-up, formasi, hingga statistik pemain kunci yang kemungkinan akan jadi penentu hasil. Dengan hanya 2 laga di kalender internasional, setiap momen di lapangan bakal krusial dan bisa langsung mempengaruhi reputasi Hartman di mata PSSI maupun publik. Laga Indonesia versus Bulgaria juga syarat dengan nuansa reuni. Pelatih timnas Bulgaria, Alexander Dimitrov, bukan nama asing bagi pecinta sepak bola tanah air. Media Bulgaria, Fakti.bg, menyebut Dimitrov akan kembali menginjakkan kaki di Indonesia bersama tim nasional negaranya. Dimitrov memiliki sejarah panjang di Indonesia. Ia pernah memperkuat Persipura Jayapura sebagai pemain pada periode 2003 hingga 2005. Setelah itu Dimitrov melanjutkan kiprahnya sebagai asisten pelatih Persipura dan juga asisten pelatih Timnas Indonesia pada era Ivan Kolev di 2007. Setelah bertahun-tahun berkarir di Eropa, Dimitrov dipercaya menangani Timnas Bulgaria U21 sejak 2018 hingga 2025, sebelum akhirnya promosi menjadi pelatih kepala tim senior. Pertemuannya kembali dengan Indonesia di FIFA Series 2026 dipastikan membawa cerita emosional tersendiri. Bagi John Hartman, FIFA Series 2026 adalah titik awal pembuktian. Ia resmi diperkenalkan sebagai pelatih Timnas Indonesia pada 13 Januari 2025 dan langsung dihadapkan pada tantangan menghadapi tim Eropa dengan gaya bermain yang disiplin dan fisik kuat. Pertemuan Hartman dan Dimitrov akan menjadi duel taktik menarik, mengingat keduanya sama-sama berpengalaman di sepak bola internasional. Bulgaria juga bukan tim sembarangan, mengingat mereka pernah tampil di FIFA Series 2024 di Azerbaijan dengan hasil kompetitif. Bermain di kandang sendiri, Timnas Indonesia diharapkan mampu memanfaatkan dukungan supporter serta momentum pergantian era kepelatihan untuk menunjukkan perkembangan signifikan. Laga melawan Bulgaria bukan hanya soal hasil, tetapi juga tolak ukur kesiapan Garuda menghadapi agenda internasional berikutnya. Arus perpindahan pemain naturalisasi Timnas Indonesia ke kompetisi domestik makin tak terbendung. Super League kini menjadi magnet utama, membuat jumlah penggawa Garuda yang bertahan di Eropa terus menyusut signifikan jelang paruh kedua musim 2025-2026. Fenomena ini memunculkan perdebatan peningkatan kualitas liga lokal atau penurunan level persaingan pemain timnas. 2 nama terbaru yang resmi pulang ke tanah air adalah Shane Patinama dan Dion Marks. Shane memilih bergabung dengan Persija Jakarta, sementara Dion Marks resmi menjadi bagian dari Persib Bandung
memperkuat sektor pertahanan Maung Bandung. Keduanya langsung masuk dalam daftar pemain naturalisasi aktif di Super League musim ini. Perpindahan Shane dan Dion memperpanjang daftar pemain timnas yang merumput di kompetisi domestik. Sebelumnya, Tom Haye, Eliano Reinders, Jordi Amat, Rafael Struijk, hingga Jens Raven lebih dulu tampil reguler di Super League sejak awal musim 2025-2026. Dampaknya terasa jelas. Basis pemain timnas di Eropa kini semakin terbatas. Meskipun demikian, sejumlah nama kunci masih bertahan di Liga Top Eropa. Di Italia, Jay Itzes dan Emil Audero Mulyadi tetap menjadi wajah Indonesia di Serie A. Keduanya bahkan terlibat duel langsung saat Sassuolo menghadapi Cremonese akhir pekan lalu. Itzes tampil sebagai kapten lini belakang, sementara Audero dipercaya mengawal gawang lawan. Bergeser ke Jerman, Kevin Dix masih menjadi satu-satunya wakil Indonesia di Bundesliga. Bek Borussia Mönchengladbach itu dikenal krusial, terutama dalam situasi bola mati dan penalti, menjadikan salah satu pemain Indonesia dengan menit bermain paling konsisten di Liga Elit Eropa musim ini. Di Prancis, Calvin Verdonker berjuang sendirian bersama Lille. Selain bersaing di Ligue 1, Verdonker juga mencicipi ketatnya Europa League, menjadikan salah satu pemain timnas Indonesia dengan eksposur kompetisi Eropa tertinggi saat ini. Belanda masih menyimpan stok pemain Garuda, meski jumlahnya menurun. Dane James tampil reguler bersama Go Ahead. Haaland, orang bisa bilang Haaland main jelek, lawan MU jelek, lawan City jelek. Og hele stort, og tror jeg både alle dere og det var med på festen etterpå, for å si det sånn. Kita usulkan ke Pak Menpora ada 3 pemain tambahan untuk senior. John Hartman mulai menyusun kerangka timnas Indonesia jelang Piala AFF 2026. Pemain berdarah Medan, Luke Vickery, tampil gemilang bersama MacArthur FC di Liga Australia. Winger yang kerap disandingkan dengan gaya bermain Cristiano Ronaldo ini berpotensi menjadi opsi naturalisasi bagi timnas Indonesia. Sepanjang musim ini, publik sepak bola Australia, khususnya penggemar A-League, dibuat terkesima oleh aksi sensasional Luke Vickery. Pemain berusia 20 tahun itu sukses mencuri perhatian lewat penampilan eksplosifnya bersama MacArthur FC di kasta tertinggi Liga Australia. Sorotan terhadap Vickery semakin menguat setelah ia kembali menunjukkan kualitasnya pada pekan ke-14 A-League musim 2025-2026. Dalam laga yang digelar Sabtu, 24 Januari 2026 sore WIB, ia dipercaya turun sejak menit awal dan menjawabnya dengan performa impresif. Menghadapi tim kuat Melbourne City, Vickery tampil agresif di sisi sayap serangan. Kecepatan dan determinasi tinggi miliknya berujung 1 gol penting yang mengantar MacArthur FC menang telak dengan skor 6-2. Catatan tersebut tergolong impresif untuk pemain berposisi winger yang masih berusia sangat muda. Tak heran jika sejumlah pihak mulai membandingkan gaya bermain Luke Vickery dengan Cristiano Ronaldo pada fase awal kariernya. Berdasarkan analisis yang beredar, termasuk dari cuplikan video akun football.indonesia, Vickery memiliki atribut menyerang yang komplit. Ia mengandalkan kecepatan, keberanian melakukan cut inside, serta tembakan keras dan akurat dari luar kotak penalti. Tak hanya itu, pergerakan tanpa bola Vickery juga dinilai matang di atas rata-rata pemain seusianya. Kombinasi fisik khas pemain didikan Australia dan kelincahan membuatnya kerap menjadi ancaman serius bagi lini belakang lawan. Daya tarik Vickery bagi publik Indonesia semakin besar karena latar belakang garis keturunannya. Winger MacArthur FC itu diketahui memiliki darah Indonesia dari sang nenek yang lahir di Medan, Sumatera Utara. Fakta tersebut membuat Luke Vickery memenuhi syarat naturalisasi sesuai regulasi FIFA. Riwayat keluarganya pun terbilang unik karena melintasi beberapa negara dan benua. Ayah Vickery berdarah Australia, sementara sang ibu berasal dari Amerika Serikat. Neneknya yang lahir di Medan sempat tinggal di Indonesia hingga usia 9 tahun sebelum menetap di Belanda dan kemudian pindah ke Amerika Serikat.
Dengan latar belakang tersebut, Vickeri sejatinya memiliki peluang membela Amerika Serikat, Australia, maupun Indonesia. Meski memegang paspor Amerika Serikat dan Australia, peluang memperkuat skuad Garuda masih terbuka karena ia belum mencatatkan caps resmi di level senior. Nama Luke Vickeri juga bukan sosok asing bagi publik sepak bola nasional. Pada 2024 lalu, ia sempat tampil di Surabaya bersama timnas Australia U19 pada ajang Piala AFF U19 di Stadion Gelora Bung Tomo. Saat itu, ia masih berstatus pemain Western United U21 sebelum akhirnya sempat tanpa klub dan kini bersinar bersama MacArthur Bulls. Pengalaman bermain di Indonesia tentu menjadi nilai tambah jika PSSI serius mendekatinya. Potensi naturalisasi Vickeri sejalan dengan visi pelatih anyar timnas Indonesia, John Hartman. Pelatih asal Inggris tersebut secara terbuka menyatakan kesiapannya memanfaatkan pemain diaspora untuk memperkuat kedalaman skuad. Hartman menilai Indonesia membutuhkan pemain yang terbiasa dengan intensitas tinggi untuk bersaing di level elit. Ia menegaskan pentingnya pemain yang telah ditempa di liga kompetitif. Untuk bersaing di level dunia, Anda membutuhkan pemain level 1 dan 2. Pemain yang terbiasa dengan intensitas dan kecerdasan taktik sepak bola modern. Pernyataan tersebut menjadi sinyal positif bagi pemain diaspora yang tengah bersinar, termasuk Luke Vickeri di A-League. Liga Australia dikenal sebagai kompetisi yang menuntut fisik kuat dan tempo permainan cepat. Jika PSSI bergerak cepat, Luke Vickeri berpeluang menjadi tambahan ideal di lini serang timnas Indonesia. Gaya bermainnya bisa memberi dimensi baru bagi skuad Garuda di masa depan. Kini, dengan performa yang terus menanjak dan latar belakang keturunan Indonesia dari Medan, pertanyaan besar pun mengemuka. Apakah Ronaldo dari A-League ini segera mengenakan seragam merah putih dalam waktu dekat? Tanpa perlu proses naturalisasi, John Hartman memiliki opsi menarik untuk menambah kekuatan timnas Indonesia. Nama Welber Jardim, bek muda milik Sao Paulo, bisa menjadi alternatif potensial untuk ajang FIFA Series pada Maret mendatang. Era baru timnas Indonesia di bawah komando John Hartman langsung dihadapkan pada agenda yang padat dan menantang. Pelatih asal Inggris tersebut kini tancap gas mempersiapkan skuad Garuda untuk tampil di FIFA Series yang dijadwalkan berlangsung di Jakarta. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir menegaskan bahwa FIFA Series 2026 menjadi momentum penting bagi perkembangan tim nasional. Indonesia telah resmi ditunjuk FIFA sebagai tuan rumah untuk menghadapi Bulgaria, Kepulauan Solomon, dan Saint Kitts and Nevis. Turnamen ini dinilai memberikan variasi lawan yang sangat berharga bagi timnas Indonesia. Kehadiran tim dari Eropa, Oseania, dan Amerika akan memperkaya pengalaman taktik dan mental para pemain. Melawan tim dari berbagai konfederasi sangat penting untuk perkembangan tim, ujar Erick Thohir, dikutip dari laman resmi PSSI. Ia menilai FIFA Series sebagai kesempatan emas sebelum Indonesia menghadapi agenda besar seperti Asian Cup, Piala Asia 2027, dan kualifikasi Piala Dunia 2030. Dari seluruh lawan yang akan dihadapi, Bulgaria menjadi ujian paling berat. Tim Eropa Timur itu berada di peringkat 88 dunia dan memiliki sejarah panjang tampil di Piala Dunia. Sejalan dengan visi PSSI, John Hartman juga membuka pintu selebar-lebarnya untuk menambah kekuatan skuad. Ia menyadari bahwa untuk bersaing di level global, Indonesia membutuhkan pemain dengan standar tinggi. Untuk bersaing di panggung dunia, Anda membutuhkan pemain level 1 dan 2. Pemain yang terbiasa dengan intensitas dan kecerdasan taktik sepak bola modern. Pernyataan tersebut menjadi sinyal positif bagi pemain diaspora yang tengah bersinar, termasuk Luke Vickeri di A-League. Liga Australia dikenal sebagai kompetisi yang menuntut fisik kuat dan tempo permainan cepat. Jika PSSI bergerak cepat, Luke Vickeri berpeluang menjadi tambahan ideal di lini serang timnas Indonesia.
Gaya bermainnya bisa memberi dimensi baru bagi skuad Garuda di masa depan. Kini, dengan performa yang terus menanjak dan latar belakang keturunan Indonesia dari Medan, pertanyaan besar pun mengemuka. Apakah Ronaldo dari A-League ini segera mengenakan seragam merah putih dalam waktu dekat? Tanpa perlu proses naturalisasi, John Hartman memiliki opsi menarik untuk menambah kekuatan timnas Indonesia. Nama Welber Jardim, bek muda milik Sao Paulo, bisa menjadi alternatif potensial untuk ajang FIFA Series pada Maret mendatang. Era baru timnas Indonesia di bawah komando John Hartman langsung dihadapkan pada agenda yang padat dan menantang. Pelatih asal Inggris tersebut kini tancap gas mempersiapkan skuad Garuda untuk tampil di FIFA Series yang dijadwalkan berlangsung di Jakarta. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir menegaskan bahwa FIFA Series 2026 menjadi momentum penting bagi perkembangan tim nasional. Indonesia telah resmi ditunjuk FIFA sebagai tuan rumah untuk menghadapi Bulgaria, Kepulauan Solomon, dan Saint Kitts and Nevis. Turnamen ini dinilai memberikan variasi lawan yang sangat berharga bagi timnas Indonesia. Kehadiran tim dari Eropa, Oseania, dan Amerika akan memperkaya pengalaman taktik dan mental para pemain. Melawan tim dari berbagai konfederasi sangat penting untuk perkembangan tim, ujar Erick Thohir, dikutip dari laman resmi PSSI. Ia menilai FIFA Series sebagai kesempatan emas sebelum Indonesia menghadapi agenda besar seperti Asian Cup, Piala Asia 2027, dan kualifikasi Piala Dunia 2030. Dari seluruh lawan yang akan dihadapi, Bulgaria menjadi ujian paling berat. Tim Eropa Timur itu berada di peringkat 88 dunia dan memiliki sejarah panjang tampil di Piala Dunia. Sejalan dengan visi PSSI, John Hartman juga membuka pintu selebar-lebarnya untuk menambah kekuatan skuad. Ia menyadari bahwa untuk bersaing di level global, Indonesia membutuhkan pemain dengan standar tinggi. Untuk bersaing di panggung dunia, Anda membutuhkan pemain level 1 dan 2. Pemain yang terbiasa dengan intensitas dan kecerdasan taktik sepak bola modern. Pernyataan tersebut menjadi sinyal positif bagi pemain diaspora yang tengah bersinar, termasuk Luke Vickery di A-League. Liga Australia dikenal sebagai kompetisi yang menuntut fisik kuat dan tempo permainan cepat.